Baik, selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun Anda berada. Dan kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati, belajar bersama dengan Pendeta M. Pardosi dan seluruh sahabat-sahabat pendeta muda dan pendeta senior di Cohen Source People. Dan kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di diskusi Alkitab kita, di konsep, dan kita bersyukur kita memasuki awal yang baru dan tema yang baru dari pembahasan kita, di mana kita kemarin sudah belajar bagaimana kita belajar mengenai perumpamaan-perumpamaan Yesus yang disampaikan dalam buku Injil. Sekarang kita akan belajar isu-isu penting yang mungkin menjadi hal-hal yang menarik yang kita boleh sering bahas atau sering kita pertanyakan, dan kita akan boleh sama-sama mendengarkannya pada saat ini. Baik, sebelum kita akan boleh mengawalinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang Pendeta Muda Matias Tanii boleh pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang baik, kesempatan yang baik yang Tuhan masih izinkan kami memakainya untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti dan mendengarkan lewat live Facebook maupun nanti akan diikuti lewat YouTube. Biarlah Tuhan berkati, sehingga dengan demikian Roh Kudus dapat menuntun mereka boleh memiliki pemahaman yang baik melalui belajar bersama dengan konsep. Dan kami malam ini berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan Pendeta Muda Arde Pari yang akan menyampaikan materi, dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang akan memimpin diskusi ini berjalan dengan lancar. Tuhan boleh berkati, sehingga dengan demikian pelajaran yang akan kami dapatkan malam ini boleh menambah wawasan kami dan kerohanian kami boleh bertumbuh untuk lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii. Baik, sahabat-sahabat semua, kita akan boleh mendengarkan pelajaran dengan judul Berperang dalam Konteks Alkitab. Materi ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ari Depari. Beliau sementara boleh melayani di KJKT atau Conference Jawa Kawasan Timur, tepatnya di Batu Hijau, Sumbawa Barat, di NTB. Kita boleh bisa sama-sama nantinya mendengarkan pemaparan-pemaparan materi yang akan boleh disampaikan, dan tentunya kita membuka kesempatan bagi seluruh sahabat-sahabat konsep untuk bertanya sehubungan dengan judul kita mengenai berperang dalam konteks Alkitab. Boleh atau tidaknya, atau bagaimana konsepnya, kita akan dengarkan waktu ini oleh Pendeta Ari Depari. Kami persilahkan, Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh tim konsep kepada saya untuk boleh berbicara pada malam ini, dan saya mengucapkan salam kepada semua sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan pembahasan dalam seri yang terbaru dalam pelayanan konsep pada malam ini, yang berbicara mengenai keimanan yang praktis. Dan yang pertama ini berbicara tentang perang dalam konteks Alkitab. Kenapa ini kita garukan praktis? Karena dalam kehidupan kita di masa ini ada begitu banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebenarnya sejak awal tahun 1900-an sampai sekarang, di mana peperangan itu semakin banyak, dan tentunya pada akhirnya ini menjadi pertanyaan di Alkitab. Ya, ada beberapa isu juga yang dibahas secara viral atau fenomenal di dunia maya, khususnya di Indonesia, mengenai ayat-ayat perang dan lain sebagainya. Walaupun konsep tidak mengambil dasar itu, tapi pada akhirnya kita akan menjawab perang dalam konteks Alkitab. Pada malam ini pembahasan konsep memang tidak sedalam seperti yang biasa dilakukan oleh konsep, karena perang itu sendiri sebenarnya sudah terjawab dengan jelas di Alkitab kita. Ya, jadi bagi orang-orang Kristen yang rajin membaca Alkitab, rajin belajar, sebenarnya konteks dan melalui pelayanan ini konsep perang itu sendiri tidak menjadi satu
perdebatan yang akhirnya harus membutuhkan bahasa teologi yang dalam dan lain sebagainya. Tapi hal ini tidak menutup kita mengambil perhatian kita mengenai bagaimana konteksnya di Alkitab. Sebelum kita ke sana, pokok-pokok bahasan yang bisa kita ikuti pada malam ini, yang pertama, definisi perang itu sendiri. Lalu peperangan dalam Alkitab ini berbicara mengenai kejadian. Lalu berbicara tentang peperangan rohani. Ini nanti kita lebih banyak dapatkan di Perjanjian Baru, sedangkan perang di Alkitab itu di Perjanjian Lama. Lalu sejarah peperangan dan kekristenan itu juga menarik dihubungkan karena kekristenan sendiri dasarnya adalah Alkitab. Dan yang menarik yang dibahas sampai akhir-akhir ini adalah apakah Matius 10 ayat 34 itu bicara tentang peperangan ataupun kekerasan? Ya, kita akan lihat nanti dan kita bisa simpulkan bersama-sama di dalam diskusi kita. Definisi perang. Perang dikatakan adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik. Dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah dipertentangkan. Ya, dan dalam sejarah kita yang bisa kita ingat, perang terbesar yang hampir mempengaruhi semua bagian di dunia kita ini adalah perang dunia pertama dan dunia kedua. Perang secara purba atau kuno dimaknai dengan pertikaian bersenjata. Tapi di era modern sekarang, perang lebih mengarah ke superioritas teknologi dan industri. Jadi perang itu sebenarnya secara sifat masih ada, ya, walaupun tidak secara fisik, dan itu lebih mengarah ke pengembangan teknologi dan industri. Ya, hal ini cermin dari doktrin angkatan perang seperti barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia. Ya, jadi walaupun perang dunia berakhir tahun 1040-an 50-an, tetapi selanjutnya dilanjutkan dengan perang dingin, dan setelah perang dingin maka sekarang masih ada tense perang yang diwujudkan di dalam bagaimana mereka meningkatkan teknologi. Ya, jadi itu yang terjadi di zaman kita ini. Ya, jadi teknologi paling tinggi akan lebih besar memiliki peluang untuk memenangkan perang. Itu artinya kenapa orang di setiap negara itu punya budget yang paling tinggi, itu salah satunya adalah militer. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan dan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja. Ya, setelah mengarah ke dunia modern ini dikatakan kata perang itu sudah merujuk kepada kata sifat seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang mempopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisi. Jadi jurnalis di mana-mana bertukar informasi dan melebihkan kondisi-kondisi sebenarnya yang akhirnya walaupun dua negara yang tidak berperang, ya, tapi mereka seperti seolah-olah sedang bersaing untuk lebih unggul dalam teknologi. Jadi itu yang disampaikan. Tapi pada akhirnya bisa kita sepakati bahwa arti perang ini adalah pertentangan. Ya, jadi pertentangan baik itu secara fisik maupun secara teknologi dan lain sebagainya. Lalu kita lihat perang dalam Alkitab. Ya, yang pertama tercatat sebagai satu pertikaian antara kelompok dan kelompok itu adalah satu perang yang saya buat perang spontanitas. Ya, memang orang-orang yang di luar Abraham sudah berperang, tapi di sini pertama kalinya Abraham yang menjadi tokoh Alkitab yang pertama kali terlibat dalam peperangan, tapi itu pun bukan melakukan peperangannya sendiri. Ya, kita tahu ceritanya dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai 6, dia melakukan ini karena ingin menyelamatkan Lot yang adalah tawanan perang pada saat itu. Ya, jadi dia melakukan aksi spontanitas dan puji Tuhan, Tuhan berkati dia untuk melaksanakan misinya itu dengan baik. Lalu yang kedua, setelah kita nanti lihat dari Abraham, baru masuk ke Ishak, baru masuk ke Yakub, dan masuk ke perbudakan di Mesir, maka peperangan itu pertama kalinya mulai lagi dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Ya, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, yang pertama itu kita bisa lihat
dalam sejarah perjalanan ini yang berperang itu di perang pertama itu sama sekali tidak dilakukan oleh bangsa Israel secara fisik, karena Tuhan langsung berperang dengan orang-orang Mesir yang mengejar mereka pada saat mereka sudah berangkat menuju ke tanah perjanjian. Dan setelah itu nanti di dalam beberapa fenomena akhirnya mereka akan berperang sendiri dengan perang fisik pertama yang mereka lakukan dengan bangsa Amalek yang memang menghalau mereka dari perjalanan ini. Lalu setelah itu perang ini terjadi kisah-kisah yang spesifik, bisa kita lihat perang besar, perang yang ajaib dan lain sebagainya. Lalu kategori selanjutnya adalah perang dalam konteks perebutan tanah-tanah pusaka suku-suku Israel. Ya, jadi pada saat Musa bilang pada saat kalian sudah menyeberang sungai itu memang harus berperang untuk menguasai daerah-daerah pusaka, lalu membersihkan pengaruh-pengaruh berhala ataupun kejahatan dari areal di tempat mereka. Dan tujuan utamanya adalah semua harus disingkirkan. Ya, semua harus disingkirkan. Dalam beberapa konteks kalau kita bicara, sebenarnya ada satu term yang dibuat oleh Musa, ya tentunya dari arahan Tuhan, bahwa kalau kita tiba di tempat-tempat tertentu, kalau memang tidak dibutuhkan perang, dengan catatan mereka tidak menghalau orang Israel dan mereka mau menjadi budak bangsa Israel, mereka tidak akan dimusnahkan. Tentunya ini satu term yang menarik karena mereka harus jadi budak. Ya, tapi dalam konteks ini, kenapa bangsa yang bisa diajak berdamai dengan bangsa Israel itu harus menjadi budak? Supaya mereka bisa bertobat dan mengikuti keimanan dari bangsa Israel sendiri. Karena tentunya konsep penyembahan Tuhan bangsa Israel itu bukan hanya orang asli Israel, tapi itu semua sampai ke hamba-hamba mereka. Ya, jadi sebenarnya perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian ini bisa nggak perang, tapi tentunya banyak bangsa-bangsa itu yang tidak menerima kesempatan bertobat seperti yang sudah diaturkan oleh Tuhan pada saat itu. Lalu lanjutan dari perebutan tanah-tanah pusaka ini ternyata nggak selesai sampai Musa mati, Yosua mati, Kaleb mati, ya sampai di zaman hakim-hakim nggak selesai perebutan tanah pusaka. Dan kita tahu ceritanya ini berhubungan dengan ketidaksetiaan bangsa Israel sendiri kepada Tuhan. Ya, jadi secara general inilah perang-perang yang bisa dilihat di Alkitab dan itu hanya terdapat di Perjanjian Lama tentunya. Dan tentunya ini masuk ke peperangan bangsa Israel di zaman raja-raja. Ini sudah jauh berbeda dengan konsep dasar peperangan yang dilakukan di zaman perjalanan, perebutan tanah pusaka dan lain sebagainya. Karena peperangan di zaman raja-raja ini lebih kepada penguasaan wilayah, lebih kepada kepentingan dari raja itu sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Ya, jadi itu makanya sudah jauh pergeseran makna perang di zaman raja-raja dan di zaman perjalanan bangsa Israel, perebutan tanah pusaka, dan di zaman hakim-hakim. Lalu kalau kita melihat sebuah komentar dari seorang teologian yang bernama Edmund Jacob, ya, dalam bukunya Theology of the Old Testament dikatakan bahwa bangsa Israel mengenal Tuhan sebagai pahlawan perang. Karena kenapa? Karena secara bangsa, secara nasional waktu mereka mulai berjalan, peperangan memang sudah jadi satu paket dalam perjalanan mereka itu. Ya, sehingga kita tentunya tahu bahwa bangsa Israel ini banyak menggunakan nama-nama Tuhan dan salah satunya adalah Tuhan yang adalah pahlawan perang. Ya, jadi bahasa Yahweh itu sendiri memiliki kandungan makna begitu kira-kira berdasarkan Keluaran 15 ayat 3, Yesaya 42 ayat 13. Ya, karena sesuai dengan kondisi Israel pada saat itu. Nama Yahweh sendiri bisa berarti Tuhan bala tentara. Ya, Tuhan bala tentara. Ini diambil dari Keluaran 12 ayat 41, 1 Samuel 17 ayat 45. Ya, jadi inilah pemahaman dari bangsa Israel tentang Tuhan itu sendiri yang banyak memenangkan mereka dari peperangan-peperangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dalam kondisi lain pada saat mereka berperang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya tentunya hasilnya juga jauh dari apa yang diinginkan.
Peperangan bangsa Israel yang tercatat dalam Alkitab memiliki beberapa kategori. Yang pertama itu sesuai dengan perintah Tuhan, didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan, lalu berperang terhadap musuh Tuhan, yaitu penyembah berhala, lalu untuk kelangsungan hidup umat pilihan. Ya. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel perang dan artinya memberikan berkat atas pertempuran bangsa Israel, ya mereka habis. Kalau mereka habis, seperti dalam pelajaran kita di sekolah sahabat juga, ya siapa nanti yang menjadi umat pilihan? Jadi itu sebenarnya. Itu makanya tadi di awal itu saya bilang, sebenarnya tidak perlu perang, tapi bangsa itu memang cukup agresif. Jadi dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian ini, bangsa-bangsa sekitar memang cukup agresif dalam peperangan. Jadi perang ini terjadi untuk kelangsungan hidup umat pilihan pada saat itu. Ya. Bukan berarti supaya kita tidak mati kita harus perang, bukan seperti itu. Ini kan ada misi khusus sebagai umat pilihan. Ya, itu tidak bisa diaplikasikan ke zaman sekarang. Lalu menjaga kesucian umat Tuhan, ini salah satu yang paling menarik buat saya, karena di kitab Taurat itu ada satu peristiwa yang disebut pembalasan Tuhan terhadap bangsa Midian. Ya, bangsa Midian yang sudah banyak menyesatkan laki-laki Israel oleh perempuan mereka. Akhirnya Tuhan suruh bantai semua mereka. Ya, menjaga kesucian, ya, menjaga kesucian umat pilihan Tuhan. Lalu ada kategori yang lain di Alkitab, kalau ini lebih mengarah di zaman hakim-hakim dan di zaman raja-raja, tentang perang yang menjadi hukuman Tuhan kepada bangsa itu. Nah, di zaman hakim-hakim, hampir 18 hakim itu, ya mereka murtad, lalu ada hakim, mereka murtad, lalu ada bangsa yang menyerang, lalu ada hakim yang menyelamatkan. Begitu terus sampai zaman raja-raja. Ya. Jadi inilah dua kategori perang yang bisa kita lihat di Alkitab. Sesuai perintah Tuhan, kalau untuk orang Israel ada karena hukuman Tuhan supaya mereka bertobat. Ya, kita bisa lihat ada orang Kasdim, ada orang Asyur, ada Nebukadnezar, dan ada Raja Babel yang disuruh Tuhan. Nah, ini menjadi satu contoh kategori peperangan dalam Alkitab. Nah, kalau kita masuk di perjanjian baru, di sini kita bisa lihat, ya, Yesus hanya komentari peperangan itu sebagai tanda zaman. Ya, kalau kalian mendengar peperangan kata Yesus, ya berarti itu sudah menjadi tanda. Walaupun Yesus bilang bukan otomatis itu tanda menjadi akhir, tetapi itu sudah menjadi tanda. Ya, kita bisa lihat dalam Matius 24 ayat 6, Markus 13 ayat 7, Lukas 21 ayat 9. Dan pada saat kita berbicara tentang peperangan, kita tidak berfokus kepada perang itu sendiri secara definisi, kita berfokus juga kepada yang namanya kekerasan. Dalam konteks ini, Yesus juga punya komentar mengenai kekerasan. Di dalam Yohanes 18 ayat 36. Ya, Yesus bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi prinsip kekerasan untuk mempertahankan eksistensi Yesus sendiri pada saat itu tidak dibenarkan oleh Yesus. Ya, karena bukan pakai cara ini, bukan pakai cara dunia ini. Itu yang Yesus tekankan. Ya, karena kalau tidak, mungkin sudah banyak murid yang waktu itu sudah cukup tersulut emosinya dalam masa-masa kritis Yesus harus ditangkap dan lain sebagainya. Ya, tapi Yesus bilang bukan begitu caranya. Jadi saya pikir ini jadi satu statement yang cukup jelas, ya, menekankan bahwa peperangan dalam konteks kekerasan itu tidaklah jalan Kristiani. Tetapi pada kenyataannya kita sama-sama mengerti tidak seperti itu. Ya, karena dalam sejarah kekristenan sendiri ada satu sejarah yang kita sebut dengan perang suci, ya, Holy War. Ya, dan kita bisa melihat, ya, kalau dalam materi ini disampaikan bahwa konsep perang suci itu atau perang atas nama Tuhan itu dikembangkan pada saat orang-orang Kristen itu sudah menjadi lebih kuat secara politik, ya, increasingly politically powerful, ya, sehingga dalam kondisi itu mulailah ide-ide yang akhirnya diwujudkan dengan yang kita kenal sebagai The Crusade, ya, perang salib. Ya, ini diperintahkan oleh beberapa paus
dan terjadi di abad 11 sampai abad 13 ya. Dan dikatakan inilah yang menjadi contoh-contoh paling terkenal yang disebut sebagai perang atas nama agama. Ya, tujuannya waktu itu adalah untuk memulihkan Yerusalem dari kekuasaan Muslim pada saat itu. Dan dalam peperangan ini sejarawan bisa simpulkan bahwa begitu banyak kekejaman yang dilakukan atas nama Tuhan. Ya, salah satu sejarah paling kelam dalam sejarah Kristen di dunia ini adalah perang suci. Begitu banyak kekejaman yang jauh dari nilai-nilai Kristiani. Sehingga dalam hasil sejarah itu dikatakan bahwa konsep perang suci itu ditolak oleh semua kekristenan pada umumnya di zaman ini. Karena tidak ada hal baik yang didatangkan dalam hal itu. Di sumber yang sama dalam bbc.co.uk dikatakan kebanyakan orang Kristen percaya bahwa perang harus dihindari sebisa mungkin dan hanya bisa dilakukan kalau tidak ada lagi pilihan lain, ya. Kalau tidak ada pilihan lain. Tetapi kalau yang mau saya garis bawahi di kalimat di bawah itu adalah bahwa banyak orang Kristen yang melihat peperangan adalah hasil dari orang-orang yang gagal menghidupkan standar Tuhan. Ya, jadi banyak orang Kristen menyimpulkan perang itu terjadi karena orang berdosa dan tidak mau ikut standar kehidupan yang Tuhan sudah tawarkan melalui kitab suci. Ya, jadi saya pikir hal ini sudah cukup jelas. Ya, melanjutkan hal itu kita dikuatkan lagi dengan beberapa komentar penulis-penulis teologi yang dikatakan. Yang pertama ini dari John Coffey di dalam bukunya Persecution and Toleration on Protestant England. Ya, sesuai dengan pandangan banyak historian ataupun sejarawan dikatakan pergantian iman dari Kaisar Konstantin pada waktu itu menjadikan orang Kristen dari orang-orang yang teraniaya menjadi orang-orang yang menganiaya. Ya, jadi ini berhubungan dengan fenomena di perang suci. Bagaimana yang dulunya orang Kristen itu disiksa dan lain sebagainya itu mulai berubah pada saat negara mengadopsi agama Kristen yang sebelumnya itu adalah agama pagan. Jadi orang Kristen sudah semakin didukung oleh pemerintah, difasilitasi, dan mereka akhirnya menjadi orang yang menganiaya. Khususnya mereka menganiaya kelompok pagan dan juga Yahudi pada saat itu. Seolah-olah seperti balas dendam lah karena Yesus disalibkan oleh orang Yahudi. Ya, lalu yang menjembatani konsep kekristenan dan konsep perang itu sejarawan percaya dimulai oleh seorang santo yang bernama Augustine of Hippo. Ya, dia ini santo yang ada di Afrika dan dia yang punya peran yang kritikal dikatakan untuk menggambarkan kekristenan dan membenarkan peperangan. Ya, dia yang menyatukan pengajaran kekristenan yang adalah pengajaran damai dan bilang ya perang itu dibutuhkan. Ya, untuk kondisi-kondisi tertentu, begitu dia bilang. Jadi itu yang akhirnya membuat orang Kristen longgar dan pada akhirnya menghalalkan peperangan. Ya, jadi dari ide-ide orang yang kita lihat Augustine Hippo itu adalah komentar dari Jared Diamond dalam bukunya 1000 That Shaped the World, ya, dalam artikel National Geographic. Lalu yang terakhir ini dari komentar Mark Jorgens Meyer dalam bukunya Terror in the Mind of God, The Global Rise of Religious Violence, di artikel yang dia tulis di University of California Press. Statement yang dibuat oleh Yesus, ya, aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang, ini yang diartikan oleh banyak orang untuk mengangkat senjata membela agama Kristen. Ya, dan itu juga masih menjadi isu yang dianggap dan diartikan sebagai ayat kekerasan di Alkitab, ya, yang saya hubungkan dengan pembuka tadi, ya. Dan kita harus melihat apakah kalimat Yesus aku membawa pedang bukan membawa damai ini menjadi dasar kekerasan, ya. Kita
Lihat dalam Matius 10 ayat 34. Ya, apakah Matius 10 ayat 34 itu berbicara tentang perang? Ya, jawabnya sudah jelas tidak, karena ini bukan ayat membingungkan. Ini bukan ayat yang harus cari pengertian lain atau ayat lain. Karena kalau kita baca satu konteks di ayat itu tidak berbicara kekerasan sama sekali. Alasan pertama, sebab itu bertolak belakang dengan sebutan Yesus sebagai Raja Damai. Ya, kalau di sisi lain Yesus dibilang Raja Damai, di sisi lain Yesus bilang bawa pedang dalam konteks kekerasan, berarti Alkitab yang diimani oleh orang Kristen ini tidak konsisten. Ya. Tentunya konteks ayat ini harus kembali melihat keseluruhan poin yang Yesus sampaikan di Matius 10 ayat 34 sampai 42. Jadi jangan baca ayat 34 saja, harus baca sampai ayat 42. Sehingga kita mengerti apa yang Yesus maksud tentang membawa pedang itu. Ya. Matius 10 ayat 34 sampai 42 berbicara tentang keadaan di mana pada akhirnya orang-orang percaya kepada Yesus Kristus akan terpisah dengan orang-orang yang tidak mempercayainya, tergantung apa hubungannya. Ya, Yesus bilang kamu akan berpisah dengan kerabat paling dekat, ayah, ibu, saudara. Bahkan Yesus buat standarnya sampai di antara kamu juga nanti ada yang dibunuh. Jadi Matius 10 ayat 34 ini berbicara tentang bagaimana pada akhirnya karena iman, ya, karena iman mereka akan terpisah dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, dalam lanjutannya diambil dari tulisan dari Ellen G. White dalam bukunya Kisah Para Rasul di halaman 71 paragraf pertama, Kristus mengatakan dirinya sendiri, jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Raja damai, namun ia adalah penyebab perpisahan. Ia yang datang untuk memasyurkan kabar gembira, untuk menciptakan pengharapan dan kesukaan dalam hati anak-anak manusia, membuka satu persengketaan. Jadi yang Yesus bawa itu bukan kekerasan, tapi persengketaan. Persengketaan apa? Ya, persengketaan antara orang yang percaya sama dia dengan orang yang tidak percaya sama dia. Ya, dan orang yang percaya sama dia itu bukan sengketa dalam arti berperang dengan yang tidak percaya sama dia. Orang yang percaya sama dia itu akan menderita penganiayaan. Ya, makanya Yesus bilang, kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabatmu. Ya, jadi sahabat-sahabat konsep yang mendengar pengertian dari ayat ini, kita harus mengerti bahwa Matius 10 ayat 34 itu berbicara tentang bagaimana orang-orang Kristen yang setia itu akan mendapatkan penganiayaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu sendiri. Lalu dilanjutkan, ya, berbicara tentang damai. Apa maksud Yesus? Ya, dalam buku yang sama, penulis Ellen G. White katakan, damai ini bukannya damai yang datang dari persesuaian dunia. Ya, Kristus tidak pernah membeli damai oleh kompromi dan kejahatan. Dengan kejahatan. Damai yang ditinggalkan Kristus kepada murid-muridnya adalah dari dalam, bukan dari luar. Dan selamanya akan tinggal dengan saksi-saksinya melalui pergumulan dan pertikaian. Jadi yang dimaksud damai di sini adalah hati yang damai untuk menghadapi tantangan menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi dalam penekanan ini Yesus bilang, aku tidak datang membawa damai, supaya orang-orang Kristen jangan berpikir kalau mengikut Tuhan dia aman begitu dalam konteks damai. Yesus mau bilang kalau mengikut saya akan ada tantangan penganiayaan, tapi secara internal dalam hati orang-orang Kristen yang setia itu akan merasa damai. Ya, bukan mengikut Kristus itu akan mendapatkan kedamaian duniawi, tapi mengikut Kristus itu akan mendapatkan kedamaian dalam hati terlepas apapun yang menjadi tantangan mengikut Kristus. Ya, saya pikir ini pengertian yang cukup sederhana mengenai damai mengikut Kristus. Ya, jadi kita mengikut Kristus itu bukan seperti mendapatkan sesuatu begitu yang artinya nanti akan memberikan keamanan, bukan seperti itu. Dan pada akhirnya di perjanjian baru ini, ya, karena mereka tidak banyak bicara perang secara fisik, ya, penulis Alkitab Perjanjian Baru setelah Yesus lebih banyak berbicara tentang peperangan rohani, khususnya Rasul Paulus tentunya. Yang ini menjadi bagian penutup dari pembahasan kita malam ini.
Ya, peperangan yang dikenal orang Kristen itu adalah bukan peperangan fisik, bukan peperangan yang dalam konteks kekerasan, tapi peperangan rohani yang ayatnya sudah cukup familiar bagi kita di tulisan-tulisan Rasul Paulus di 2 Timotius 2:3, di 2 Korintus 10 ayat 4, di Efesus 6 ayat 11 dan Efesus 6 ayat 12. Ya, bahwa peperangan sejati yang dilakukan orang-orang Kristen adalah melawan tantangan-tantangan yang datang dari kuasa-kuasa kegelapan yang menjatuhkan keimanan mereka kepada Kristus itu sendiri. Dalam peperangan ini kita diingatkan juga bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh anak domba itu. Wahyu 17 ayat 14. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga menang, ya, kita yang bersama-sama dengan Kristus, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Dan itu yang menjadi satu pemikiran atau concern orang Kristen sejak awal sampai sekarang seharusnya mengenai peperangan. Ya, tidak ada konteks peperangan dalam Perjanjian Lama yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan setelah bangsa Israel. Ya, sebagai kesimpulan dari materi kita pada malam ini, yang pertama, Tuhan langsung berbicara dan menyertai peperangan bangsa Israel. Ya, jadi kenapa dibilang peperangan Israel itu khusus? Karena Tuhan yang langsung datang bicara. Ya, perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk berperang adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, kenapa mereka bisa berperang dulu sekarang enggak? Itu hak Tuhan. Ya, dalam kondisi dan situasi yang sudah dijelaskan kepada kita di awal materi tadi, kita bisa mengerti kenapa Tuhan suruh mereka harus berperang. Ya, peperangan yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel tidak bisa menjadi alasan untuk mengadakan peperangan atas nama agama. Tidak ada hubungannya itu. Ya, peperangan atas agama berdasarkan peperangan bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama. Peperangan yang dilakukan bangsa Israel bertujuan melindungi bangsa Israel dalam perjalanan ke Kanaan, menyucikan bangsa Israel dari pengaruh jahat bangsa sekitar mereka. Ya, dua poin penting di samping poin-poin lain tadi, melindungi bangsa ini supaya tetap eksis. Yang kedua, menyucikan bangsa ini supaya tidak terpengaruh. Ya. Lalu peperangan bangsa Israel bisa dikatakan kasus khusus dalam keadaan khusus yang hanya berlaku bagi bangsa Israel secara fisik pada saat mereka menuju Kanaan dan merebut tanah pusaka. Ya, ini dia diambil juga di Yosua 10 13 14. Saking khususnya dalam peperangan itu matahari aja Tuhan berhentikan. Ya, karena memang itu benar-benar peperangan yang didukung oleh Tuhan berdasarkan kondisi-kondisi yang kita lihat tadi. Ya. Sejarah peperangan kekristenan di abad pertengahan adalah bukti bahwa peperangan atas nama agama adalah salah karena sudah terpengaruh oleh politik dan kepentingan-kepentingan yang jauh dari standar kekristenan. Ya, jadi walaupun itu sudah terlanjur dilabeli perang Kristen, tapi sebenarnya itu bukan. Ya, itu adalah perang Kristen yang palsu atau yang salah. Hasil dari peperangan atas nama kekristenan memberi dampak buruk citra kekristenan dan pekerjaan pelayanan yang diberikan Kristus pada pengikutnya. Itu yang sedihnya. Ya, organisasi gereja yang melakukan peperangan itu membuat pekerjaan Kristus semakin dibenci orang sampai hari ini dampaknya. Ya, negara-negara yang dikenal sebagai negara mayoritas Kristen dan lain sebagainya yang melakukan peperangan juga memberikan dampak buruk terhadap pekerjaan pelayanan Kristus itu sendiri. Dan yang terakhir, prinsip kekristenan Yohanes 18 ayat 36 bertolak belakang dengan prinsip peperangan. Dan yang terakhir, peperangan tetap terjadi kepada Israel rohani, tetapi tentunya dalam konteks peperangan rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari yang telah menyampaikan dengan baik mengenai presentasi yang boleh disampaikan, yang kita boleh sama-sama dengarkan di dalam pelajarannya bagaimana berperang dalam konteks Alkitab, ya Pendeta. Kita bersyukur untuk mendapatkan materi ini. Paling tidak kita boleh belajar bahwa tadi saya mendengar ada satu kalimat yang disampaikan bahwa perang yang di dalam Alkitab ini adalah sifatnya bertahan, ya. Artinya ketika dia berjalan ke tanah perjanjian tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu mereka lewati gitu ya. Bukan menjadi sebuah tujuan utama,
hidup untuk berperang. Mungkin begitu yang tadi saya bisa dengar sekilas dari pembahasan yang boleh disampaikan. Dan sudah barang tentu ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan, yang kita ungkit untuk kita bisa lebih paham ataupun kita lebih terperinci membahas konsep berperang dalam Alkitab ini. Oke, Pendeta Ari, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa dijawab, dan juga saya berikan kesempatan kepada pendeta-pendeta muda yang lain untuk juga bisa menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan. Nanti setelah Pendeta Ari Depari, saya mungkin beri kesempatan kepada Pendeta Jeremy Tajulu untuk menjawab ya. Dikatakan demikian. Berbicara mengenai perang, apakah Alkitab membenarkan jika kita berperang dengan konsep menjaga negara? Tadi kan dikatakan dalam bangsa Israel, sistem berperang yang mereka lakukan itu tidak bisa relate lagi dengan situasi kita sekarang tadi disampaikan. Apakah di zaman sekarang kita ini masih bisa ketika kita berperang dengan konsep itu menjaga negara dan lain sejenisnya? Mungkin begitu Pendeta Ari Depari yang bisa ditanyakan. Monggo Pak. Jawabannya. Baik, terima kasih. Saya bisa menjawab beberapa versi, artinya ini kita lihat sendiri. Yang pertama, kalau berdasarkan versi materi yang saya sampaikan tadi, tentunya itu tidak bisa berperang, ya. Seperti yang Yesus sampaikan, bahwa peperangan itu adalah cara duniawi dalam konteks kekerasan. Tetapi pertanyaannya berbicara tentang kewajiban sebagai warga negara. Maka saya juga harus melihat dari konteks yang dianjurkan oleh organisasi Gereja Advent, karena saya berbicara juga sebagai pendeta gereja. Ya, kalau Gereja Advent sedunia bilang begini secara sederhana, ya, bahwa pada saat seseorang menerima hak sebagai warga negara, orang itu juga harus memiliki kewajiban, ya, sebagai warga negara. Jadi harus seimbang, kata organisasi Gereja Advent. Tetapi dikatakan kesetiaan mereka terhadap pemerintah harus berdasarkan keinginan untuk melayani pemerintah dalam bagian-bagian yang tidak berhubungan dengan kekerasan. Kalau dalam term bahasa Inggrisnya dikatakan non-combatant capacity, ya. Dan saya lihat non-combatant capacity itu berbicara tentang pegawai sipil yang ada di kemiliteran, ataupun chaplaincy yang ada di kemiliteran, dan yang terakhir medik, ya, ataupun tim medis yang ada di kemiliteran. Jadi gereja bilang tidak apa-apa karena itu kewajiban sebagai warga negara, tetapi dalam membela negara itu tidak masuk ke peperangan secara fisik, tetapi non-kombatan dikatakan. Ya, contoh-contohnya itu adalah pegawai sipilnya atau chaplainnya, ini mungkin lebih spesifik lagi orang-orangnya, lalu medis, ya, tenaga medis. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Berarti secara sederhana kita boleh simpulkan dari jawaban dari Pendeta Ari adalah tidak lagi relate, ya, mengenai situasi yang ada di bangsa Israel dicocokkan dengan peristiwa kita sekarang, begitu ya. Tetapi tidak lupa juga kita sebagai warga negara yang baik, maka kita perlu juga mengikuti aturan yang ada, ya, dengan konsep tadi yang dikatakan bahwa yang sifatnya itu tidak membuat sebuah kekerasan, ya, dan lain sejenisnya yang tadi disampaikan. Terima kasih Pendeta Ari Depari. Bagaimana menurut Pendeta Jeremy Tajulu menyikapi pertanyaan tersebut? Silakan Pendeta. Saya pikir yang disampaikan oleh Pendeta Ari sudah sangat jelas. Namun untuk dalam pertanyaan itu saya mungkin menambahkan bagaimana kita berperan dalam menjaga negara, mungkin dalam hal sebelum perang itu terjadi. Ketika perang itu sudah terjadi, kan tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ari Depari apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Dan sebelum perang itu terjadi, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan sebagai warga negara dalam menjaga keutuhan negara kita. Ya, paling tidak kita bisa
dalam setiap kapasitas tanggung jawab kita masing-masing. Mungkin ada yang punya pengaruh yang besar, ada yang masyarakat biasa seperti kita, yang tugas kita adalah jangan memperkeruh suasana, mungkin yang pertama ya, jangan memperkeruh suasana di mana masyarakat itu bisa saja termakan akan berita-berita hoax yang pada dasarnya disengaja disebarkan, sengaja disirkulasikan di masyarakat, di media-media yang tujuannya adalah untuk memecah belah masyarakat. Dan itu kita harus hindari bersama, mengingat maraknya penyebaran berita-berita palsu di berita di zaman ini. Dan itu menjadi hal yang penting bagaimana kita bisa menuruti apa yang disampaikan oleh arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah di negara kita ataupun di tempat kita tinggal masing-masing. Yang pertama, jangan memperkeruh suasana. Yang kedua adalah memperhatikan berita-berita yang beredar agar tidak termakan akan berita-berita palsu. Yang ketiga adalah dengan mempererat hubungan kita dengan saudara-saudara di sekitar kita. Ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, berkenalan dengan tetangga, tentunya ketika kita sudah sangat kenal, akan lebih cenderung susah untuk diprovokasi, dipecah belah. Namun dengan segala keberbedaan kita, masyarakat Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi satu, kita boleh mencari persamaan ataupun yang bisa menguatkan kita semua di masyarakat. Mungkin itu Pak Pendeta yang kami boleh sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Minto Julu atas jawabannya. Kita mungkin lanjut kepada pertanyaan berikutnya sebelum nanti kita ke Pendeta M. Pardosi yang akan juga boleh menambahkan dari 2 pertanyaan. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Pendeta Adrian Runesi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Tadi kalau kita sudah dengar pembahasan bahwa berperang itu tentu di zaman sekarang dilarang. Ya. Bahkan kalaupun mau jadi tentara atau yang orang-orang militer, tentu harus memilih tempat posisi yang tidak langsung berhadap-hadapan lah untuk saling membunuh atau menghilangkan nyawa. Dan berperang itu tentu berkaitan dengan soal nyawa, berarti ada nyawa yang hilang. Tapi bagaimana dengan seperti ini Pendeta? Mungkin pada saat ada peperangan atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada musuh nih. Tentu kita juga sebagai manusia punya insting untuk bertahan. Tapi ternyata pada saat kita bertahan mungkin ada tindakan kita, entah pukul kah atau mungkin ya hal-hal yang lain sehingga ya mungkin bisa saja entah tanpa disengaja atau disengaja nyawa orang lain itu jadi hilang atau dibunuh. Pertanyaannya, apakah ini dibenarkan atau tidak? Ya, ini berkaitan dengan soal perang ataupun juga dengan membela diri. Ketika kita menghilangkan nyawa orang lain demi menjaga diri kita sendiri atau melindungi kita dari serangan-serangan seperti itu, apakah salah? Ataukah kita kalau udah diserang atau mau dibunuh, udahlah sabar aja, ya karena saya umat Tuhan, kalau kamu tusuk yang di bagian kiri, kasih yang kanan atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Berarti penekanannya lebih ke arah penjagaan diri ya, Pendeta ya. Penjagaan diri ya. Akibat menghilangkan nyawa orang. Ya, yang akibatnya menghilangkan nyawa orang. Dari sistem hukum masuk di sana ya. Tapi bagaimana pandangan dari Alkitab ataupun dari konteks yang sekarang sedang kita diskusikan? Silakan Pendeta Ari. Ya, terima kasih. Ini nanti pertanyaannya memang mengarah kepada salah atau tidak salah ya. Tapi kalau kita lihat dari unsur pertanyaan itu sendiri, kalau tidak sengaja, saya bilang kalau tidak sengaja ini sudah dalam kendali siapa begitu, dalam keadaan yang terbatas, pilihan yang terbatas, tapi pada prinsip menghilangkan nyawa itu sendiri, itu sudah bertentangan dengan Alkitab. Karena prinsipnya kan, janganlah kamu membunuh. Nggak ada catatan kecilnya, kecuali jika kau diancam. Nggak ada begitu. Jadi, jangan membunuh itu berlaku dalam segala kondisi menurut saya. Karena Tuhan hanya bilang dua kata itu ya, janganlah kamu membunuh. Jadi, pada saat kita berbicara tentang bagaimana menghilangkan nyawa orang lain
karena melindungi diri. Saya pikir ini akan mengarah kepada begitu banyak opini dan perdebatan. Tetapi pada akhirnya menurut saya bahwa secara sadar orang Kristen itu tahu bahwa menghilangkan nyawa itu salah. Ya, menghilangkan nyawa itu salah. Kalau dibilang kalau tidak sengaja itu udah nggak bisa saya jawab kalau nggak sengaja kan. Kalau nggak sengaja itu saya pikir nggak ada jawabannya dari saya. Mungkin nanti teman-teman konsep lain ada jawabannya kalau nggak sengaja gimana. Tapi kalau ada pilihan saya pikir tentunya kita tidak memilih untuk memilih situasi itu. Ya, saya pikir menghilangkan nyawa bukan pilihan yang diberikan di Alkitab. Terima kasih. Berarti tidak pilihan ya, tidak pilihan untuk membunuh. Ya karena memang perintahnya pun jangan membunuh ya. Ya kalau bisa dihindari yang tadi saya dapatkan dari pemateri kita ya. Bagaimana menurut Pendeta Edwin? Nanti baru habis ini kita ke Pendeta M. Pardosi untuk bisa memberikan tanggapan atau respon dari pertanyaan dua ini. Silakan Pendeta Edwin. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana kalau kita tidak sengaja membunuh? Baik, dalam budaya orang Yahudi atau orang Ibrani, dalam Keluaran pasal 21 ayat yang ke-13, di sana kalau ada seseorang yang tidak sengaja membunuh, apakah dia dihukum? Tidak. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Kenapa? Supaya penuntut darah tidak mendapatkan dia dan dia tidak dibunuh. Karena hukum orang Israel dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi apakah ketika kita tidak disengaja untuk membunuh untuk mempertahankan diri, ya namanya tidak disengaja untuk mempertahankan diri. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Edwin ya. Tadi ada dasar Alkitabnya yang bisa ditambahkan dari Pendeta Edwin ya, cukup baik juga bagaimana situasi dari peristiwa yang tadi disampaikan Pendeta Adrian. Perihal ceritanya hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Edwin dalam zaman Yesus pada waktu itu. Mungkin kita sekarang ke Pendeta M. Pardosi, boleh menanggapi Pendeta sehubungan dengan dua pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya ulangi Pendeta ya, berbicara mengenai perang, apakah Alkitab membenarkan jika kita berperang dengan konsep menjaga negara? Dan yang kedua, bagaimana konsep dengan ketika kita bertahan dalam menghadapi serangan, terus akhirnya kita harus membunuh contohnya ya, karena bertahan itu gitu. Apakah ini dibenarkan secara Alkitab? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada pemaparan yang disampaikan Pendeta Ari Depari dan juga sahabat konsep ya yang setia mengikuti pelajaran ini. Memang menarik ketika kita bicara perang, dan saya tidak mau kasih jawaban karena pertanyaan ini pertanyaan menjebak semua ini. Dan saya tidak mau menjadi orang yang terjebak dalam sebuah pertanyaan yang isinya menjebak. Saya mau saudara berpikir sendiri. Karena itu adalah pilihan saudara, bukan pilihan saya. Kalau negara ini mengharuskan kita untuk berjaga atau menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ini, ya kita harus menjaga. Kalau enggak, Anda kan dijajah. Pilih mana? Menjaga atau dijajah? Udah pernah hidup dalam penjajahan? Belum kan? Ya enggak usah coba-coba gitu. Karena nenek moyang kita ini sudah menderita dalam penjajah. Nah, kaitannya dengan pertanyaan kedua, lah kalau sudah terdesak bagaimana? Intinya adalah membunuh itu dosa, titik lah, udah gitu aja. Tetapi apakah Tuhan akan mengampuni saudara atau tidak? Itu adalah bagaimana saudara datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi jangan kita berbicara seperti ini, bicara tentang ya tidak, boleh tidak, gitu. Enggak. Itu adalah pilihan saudara. Dan saya tidak mau mempengaruhi. Tapi intinya membunuh itu
dosa. Makanya di Alkitab itu ada yang kita sengaja. Dan semuanya itu sama-sama harus meminta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangankan berperang. Ya kalau saudara umpamanya lagi mau dirampok atau dicopet orang, lalu saudara tarik itu pencopet atau penjabret sehingga dia jatuh dari motor, lalu dia mati, itu kira-kira bagaimana itu pertanggungjawabannya? Masih terdengar suara saya? Masih, Sir. Itu kira-kira bagaimana pertanggungjawabannya? Ya mungkin saja secara hukum di negara itu salah, tapi bisa saja dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Ya karena kan dia menarik penjamret yang mau menjamret tasnya. Ternyata tarikan itu begitu kuat sehingga penjamret itu jatuh dari motor dan kepalanya pecah. Ya, jadi daripada kita berandai-andai, ya itu sudah pilihan masing-masing. Ya, pilihan masing-masing. Jadi saya tidak mau terjebak kepada sebuah jawaban boleh atau tidak boleh. Ya, tapi di dalam membunuh itu adalah dosa. Tetapi Tuhan mengerti kenapa kita lakukan itu. Apakah sengaja, tidak sengaja, ataukah saudara memang rencananya mau membela diri, cuman ketika saudara memukul orang yang hendak membunuh saudara itu, mukulnya sih langsung tepat kepada sasaran gitu ya, di tengkuknya lah dan sebagainya, sehingga orang itu apa? Tiba-tiba mati gitu ya. Ya itu kan membunuh juga itu sebenarnya. Yang penting jangan kita apa? Sengaja atau memang berniat untuk apa? Membunuh seseorang. Terima kasih. Boleh ada yang gantikan Pendeta Alex? Sepertinya terputus. Baik, terima kasih ya kepada Pendeta Ari maupun juga Pendeta Edwin dan Pendeta Pardosi yang sudah memberikan akan tanggapan-tanggapan. Baik, saat ini saya melanjutkan karena teman kami Pendeta Alex jaringannya mungkin terputus sehingga tidak dalam Zoom ini. Kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya. Mengapa Allah pada perjanjian lama itu memerintahkan untuk berperang dan memusnahkan? Sedangkan tadi kita sudah dengar pembahasan intinya membunuh itu dosa. Tadi sudah dijawab dengan tegas. Tapi kenapa kok pada saat itu Tuhan izinkan mereka untuk berperang? Silakan Pendeta Ari, lalu nanti saya minta juga tanggapan dari Pendeta Matias, lalu ke Pendeta Pardosi. Silakan Pendeta Ari. Pada saat kami mempersiapkan materi ini, Pendeta Pardosi sudah cukup jelas menjawab pertanyaan ini, sehingga saya hanya ulangi saja. Dalam hal ini, perintah Tuhan untuk memusnahkan bangsa lain itu berasal dari Tuhan. Dan perintah untuk jangan membunuh juga berasal dari Tuhan yang sama. Ya, sehingga pada saat kita sudah mengerti tadi kondisi yang dialami bangsa Israel dalam konteks perjalanan mereka ke tanah perjanjian, dalam konteks melindungi mereka supaya tetap eksis di dunia ini, dalam konteks menjaga kesucian mereka, maka Tuhan suruh mereka untuk memusnahkan bangsa itu. Nah, jadi kalau kita pertanyakan pertanyaan ini memang menjawab apakah Tuhan itu tidak konsisten, ya. Itu makanya tadi dalam materi saya bilang itu adalah hak prerogatif Tuhan. Tapi pemimpin kami Pendeta Milton Pardosi bilang hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan, tetapi Tuhan lebih tinggi dari hukum Taurat itu sendiri. Ya, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan, tapi Tuhan yang membuat hukum Taurat. Jadi kenapa ini bisa kontradiksi? Yang pertama saya bisa jelaskan sesuai dengan apa yang Alkitab sampaikan itu karena kondisi. Tapi di sisi lain itulah haknya Tuhan untuk memerintahkan itu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin Pendeta Matias bisa menanggapi jika mungkin. Oke, silakan Pendeta Matias, boleh memberikan tanggapan untuk pertanyaan tadi.
Baik, mohon maaf mungkin bisa diulang pertanyaannya. Mengapa Allah di Perjanjian Lama memerintahkan untuk berperang, bahkan memusnahkan? Sedangkan kita tahu membunuh itu udah pasti berdosa. Tapi kenapa Tuhan izinkan akan hal ini? Baik, terima kasih. Jadi saya pikir tadi jawaban dari pemateri sudah menyinggung ya, bahwa kita perlu ingat bahwa Allah yang membuat hukum. Jadi Allah tidak di bawah hukum, tapi Allah di atas hukum. Ya, mungkin ini sudah diulang-ulang beberapa waktu yang lalu juga ya oleh Pendeta Pardosi, bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu dan itu bertentangan dengan hukum, bukan berarti Allah menjadi salah ya, tetapi Allah itu di luar dari hukum. Bukan hukum yang mengendalikan Allah, tapi Allah yang mengendalikan hukum. Sehingga dalam hal ini kita tidak bisa katakan bahwa Allah salah dalam hal ini. Dan ketika Allah memerintahkan orang Israel untuk membunuh bangsa yang Tuhan suruh untuk ditumpas, kita harus ingat juga bahwa ada sebab akibat Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menumpas bangsa-bangsa itu. Contohnya seperti bangsa Amalek. Kenapa disuruh tumpas? Oleh karena dosa mereka itu sudah memuncak, ya. Istilahnya sudah sangat besar sehingga harus dimusnahkan. Sehingga dalam hal ini hak prerogatif Tuhan di sini terlihat bahwa dia berhak. Sehingga kita tidak bisa memakai hukum yang sudah ada untuk mengatakan Allah itu salah, karena Allah pembuat hukum. Jadi ini yang mungkin saya bisa tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Saya akan beralih kepada Pendeta Pardosi dengan ada pertanyaan tambahan. Jadi dulu tuh kan Allah memerintahkan di dalam Perjanjian Lama kepada orang-orang Israel untuk berperang, bahkan untuk memusnahkan akan nyawa dari orang-orang, tentunya orang-orang kafir pada saat itu. Sedangkan kita tahu dosa itu membunuh. Tapi Pendeta, ketika hal itu terjadi, bagaimana dengan orang-orang Israel ini ketika mereka pulang? Apa yang mereka buat? Berarti kan mereka ini udah pulang berbuat dosa ini kan, habis bunuh orang nih. Nah, biasanya bagaimana nih orang Israel ini Pendeta? Setelah mereka membunuh, berbuat itu, apa yang mereka akan lakukan ketika mereka pulang? Sehingga mereka boleh diampuni oleh Tuhan. Silakan Pendeta Pardosi. Ya, boleh dibaca di Alkitab nanti ya, bahwa ketika mereka baru pulang berperang itu ya enggak langsung masuk dalam perkemahan ya. Ada yang bisa bantu carikan itu di hukum Musa tentang berperang ya. Jadi mereka harus menunggu beberapa hari untuk apa? Mentahirkan apa? Dirinya ya. Sehingga nanti setelah itu mereka baru boleh masuk dalam apa? Dalam perkemahan. Jadi kita harus pahami begini ya. Karena manusia ini berdosa, akhirnya harus mati ya. Harus mati ya. Kalau baca Alkitab nanti ada api neraka ya. Api neraka itu kan Tuhan yang kirim. Berarti kan Tuhan akan membunuh besar-besaran ya. Pertanyaannya, kalau orang jahat ini tidak dibinasakan Tuhan, kira-kira gimana hidup kita? Ya gini-gini aja terus. Nggak ada ujungnya. Nah, ketika Tuhan hendak membinasakan dunia yang jahat, manusia yang jahat, entah di satu tempat atau di satu waktu tertentu, maka Tuhan menggunakan agen siapa? Manusia. Dalam peperangan Israel itu, kadang-kadang Israel itu tidak berperang, dia cuma berdiri-berdiri aja. Seperti Gideon itu. Gideon itu apakah dia berperang membunuh? Enggak, musuhnya udah mati sendiri. Gitu loh. Ya kan? Tapi ada juga yang memang betul-betul berperang ya. Seperti waktu Jericho. Jericho itu kan yang merobohkan temboknya Tuhan. Tapi setelah itu yang membunuh siapa? Orang Israel, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang Israel itu tidak berperang, seperti Yehosafat. Ya, Yehosafat itu waktu dia berperang itu ya, melawan 3 bangsa sekaligus, dia tidak berperang. Bangsa Israel itu malah disuruh berdiri aja, duduk-duduk, berdiri melihat-lihat bahwa perang itu sudah menjadi perang Tuhan katanya ya, dalam cerita itu. Jadi kadang-kadang Tuhan suruh manusia itu melakukan pembunuhan itu karena akibat dosa dari orang yang diperintahkan Tuhan untuk dibunuh akibat dosanya. Kadang-kadang Tuhan sendiri yang melakukannya dengan tentak malaikat-malaikatnya yang dikirim untuk membunuh. Semua ini ada kaitannya dengan dosa. Nah, ini perhatikan baik-baik. Semua ini ada kaitannya dengan apa? Dengan dosa. Ya. Dan orang yang diperlakukan seperti itu dalam konteks Perjanjian Lama karena memang dosa mereka sudah
memuncak di dalam apa? Pemandangan Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Cardosi untuk tanggapannya. Saya lihat waktu kita ternyata sudah habis dan tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Ari, lalu Pendeta Cardosi. Kami persilakan Pendeta Ari. Baik, dalam pembahasan kita pada malam ini, hal spesifik yang saya mau tekankan kembali adalah bahwa peperangan itu adalah satu konteks yang memang dipengaruhi oleh dosa manusia, ya, di luar dari apa yang sudah terjadi kepada bangsa Israel, ya, karena apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka ke tanah Kanaan dan kampanye-kampanye militer mereka untuk merebut tanah pusaka itu tidak relevan untuk dihubungkan dengan kekerasan yang dibenarkan pada zaman ini. Sehingga kita kembali kepada apa yang Yesus bilang bahwa cara ataupun pekerjaan yang kulakukan ini bukan seperti yang dilakukan oleh dunia. Ya, karena kalau begitu ya yang mengikut aku pasti sudah perang dengan kekerasan. Itu yang ditekankan oleh Yesus, sehingga pada saat dunia melakukan kekerasan baik dalam konteks yang paling kecil hingga yang paling besar dalam peperangan secara nasional, maka orang-orang Kristen harus menjauhkan diri dari kekerasan itu sendiri. Terima kasih. Baik, langsung ke Pendeta Cardosi. Dalam era modern seperti sekarang ini, maka semua negara membenci perang. Betul ya? Kalau ada zaman sekarang ini negara masih pengen perang, itu karena masih kepengen memperluas wilayahnya. Karena kalau wilayah menjadi luas, maka kemungkinan keuntungan ekonomi pun menjadi apa? Lebih besar. Dan biasanya negara menyerang ke negara itu karena negara yang satu melihat di negara yang lain itu ada potensi ekonomi yang lebih besar. Nah, gitu ya. Biasanya sih begitu. Nah, jadi tetapi secara umum bahwa sekarang ini secara dunia ya berpikiran normal, maka dunia itu sangat membenci apa? Perang. Itu sebenarnya yang terjadi Uni Soviet dan Ukraina itu ya dunia secara umum menolak itu peperangan. Walaupun secara politik ekonominya di situ ada permasalahan yang kita tidak mengerti secara lengkap. Nah, oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan, maka kita harus berpartisipasi di dalam kegiatan negara. Paham ya? Saya kira kita setuju ya. Bahwa kita ini harus berpartisipasi di dalam kegiatan bela negara. Membela negara itu banyak caranya. Tetapi kalau dalam kondisi perang, bagaimana caranya kita membela negara? Dalam kondisi perang ini, kita harus membela. Kalau biarlah saya nggak ikut perang, datang negara, berarti kau siap dibajak. Biarlah aku dijajah, katanya. Ya, kan nggak bagus juga kita menjawab begitu. Karena kalau negara ini dijajah, itu bukanlah sebuah kehidupan yang menarik. Tapi itulah sebuah penderitaan yang besar. Nah, oleh sebab itu, ketika kita memang dituntut untuk membela negara, maka kita harus berkontribusi di dalam membela negara ini. Karena kita adalah orang-orang yang setia kepada negara Republik Indonesia. Nah, kontribusi dalam membela negara itu kan tidak harus memikul senjata, betul ya? Tidak harus memikul senjata. Tetapi ada macam-macam cara untuk berkontribusi dalam membela apa? Negara kita ini. Yang ketiga yang mau saya sampaikan malam hari ini adalah bahwa ketika kita membaca cerita atau ayat dalam Alkitab yang ada kaitannya dengan perang atau Tuhan memerintahkan untuk umatnya melakukan peperangan, tumpas, binasakan, bahkan seluruhnya, nggak ada lagi dibedakan antara laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak ya, maka itu harus dilihat dalam konteks keselamatan. Loh, orang ditumpas kok keselamatan? Karena ada umat-umat Tuhan yang harus dijaga, betul ya? Yang harus dijaga sehingga mereka itu tidak terkontaminasi oleh dosa sehingga keselamatan itu tidak datang kepada mereka atau tidak menjadi bahagian kehidupan mereka.
oleh karena kehadiran bangsa-bangsa yang sudah menolak Tuhan ini. Dan Tuhan tidak pernah menghukum seseorang atau satu bangsa tanpa memberikan amaran-amaran. Contohnya seperti Niniwe, betul ya? Niniwe itu kan tidak langsung dibinasakan Tuhan di zaman Yunus. Ketika mereka bertobat, Tuhan tidak jadi membinasakan. Tetapi di zaman Nahum, maka Tuhan membinasakan Niniwe. Karena waktu yang diberikan sejak Yunus sampai Nahum itu sudah cukup di hadapan Tuhan untuk melihat bangsa ini betul-betul bertobat atau tidak. Itulah apa yang saya bisa simpulkan pada malam hari. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat ikuti diskusi-diskusi pelajaran di channel YouTube Cohen Serve People. Terima kasih Pendeta Pardosi untuk closing statement-nya dan juga Pendeta Muda Ari. Saat ini kita akan menutup akan kegiatan kita. Saya minta Pendeta Muda Dwi Cahyono boleh pimpin dalam doa tutup. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat bersukacita untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Kami rindu kiranya Tuhan berkati kami, menolong kami supaya kami dapat memahami setiap firman Tuhan, dan kami mendapatkan selalu pengetahuan yang baru untuk dapat kami aplikasikan, untuk dapat membangun iman kami di dalam Tuhan. Ajarlah kami mengasihi, ajarlah kami untuk hidup rendah hati, ajarlah kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang dapat membawa damai, dan ajarlah kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua dijauhkan dari malapetaka, dari penderitaan, peperangan, dan dari hal-hal negatif yang mungkin dapat menyerang kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan yang menyaksikan acara ini, dan berkati setiap para hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan materi pada malam hari ini. Biarlah berkat yang terbaik akan menjadi bagian daripada mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, biarlah Tuhan yang mengatur hidup kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Dwi untuk doa tutupnya. Kami tetap mengundang kepada para sahabat konsep untuk tetap menyaksikan akan acara diskusi Alkitab dan diskusi sekolah sahabat setiap hari Senin. Dan jangan lupa untuk membagikan akan tayangan-tayangan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya supaya mereka dapat mempelajari akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ping.